kick off babak kedua. Atep kali ini bagi Persib Bandung. Kembali Atep. Langsung berikan bola. Erlangga Sucipto tadi yang dituju. Ada Tommy Rifka. Kita melihat ada satu sinyal bagaimana Atep sekarang paling tidak di kick off babak kedua ini lebih atraktif, lebih keluar, menyerang, menekan pertahanan Bandung. Itu juga diperlukan dari Gilang Angga. Meski ada duel yang mereka harus menangkan di situ, dan Diki Firasat, anak muda berdarah Bandung yang musim lalu mengemas 2 gol untuk Lamongan ke gawang Persib Bandung, ke gawang Tema Mursadat. Kali ini masih berada di bench Persela Lamongan. Kembali sebuah percobaan dari anak-anak Persela Lamongan. Atep kali ini. Masih Atep, kita lihat berebut bola dia dengan Samsul Arif. Nah dia Samsul Arif cukup determinan penampilannya walaupun bermain sebagai seorang striker, tapi juga ikut membantu pertahanan ketika kehilangan bola. Erlangga Sucipto dibangi FX Januar. Emosional. Ya, sangat reaktif kita lihat Erlangga Sucipto ketika dia di sliding dengan 2 kaki. Hampir sama dengan kejadian Maman Abdurrahman. Ya, Yang tadi dihadiahi kartu kuning. Ya, tapi juga wasit masih memiliki sudut pandang yang juga tentunya menjadi tanggung jawabnya. Iya. Dan para pemain juga harus tetap bisa menghormati apapun juga keputusan wasit. Betul. ya. Satu sisi penting yang kita bisa cermati, dan kita juga berharap bagaimana para pemain dari kubu kedua tim tetap terjaga kontrol emosi mereka. Iya, sebuah tendangan spekulasi dilakukan Atep, Ya, mulai melihatkan sebuah perkembangan di babak kedua. dan boleh jadi ini satu solusi alternatif buat anak-anak Bandung melepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti ketika mereka sedikit diredam kebuntuan, ketika mereka sulit untuk menusuk ke kotak penalti Lamongan. Iya, dan Cuci Hidayat adalah salah satu solusi kalau diharapkan tendangan dari luar kotak penalti. Ya. Satoshi Otomo. Lebih agresif Persib Bandung di awal-awal babak kedua. Dan menarik memang Jaya akan melakukan perubahan dalam komposisi 11 starter mereka di lapangan. Ya. Siapa yang akan ditarik keluar untuk memasukkan Cucu Hidayat? Ya. Boleh jadi Satoshi Otomo di situ. Ataukah di situ masih ada Haryono atau Eka Ramdhani? Ya, pelanggaran dilakukan oleh Komat Soeharto. Jangan bebas bagi Persib Bandung yang akan dihadapi oleh Eka Ramdhani. Haryono melakukan sebuah percobaan. Kita berharap memang keputusan untuk melakukan tendangan jauh dari luar kotak penalti seperti apa yang diperlihatkan Haryono dan sebelumnya ada Atep adalah memang bagian dari sebuah solusi alternatif, ketimbang dari kacamata lain kita melihat ini adalah cermin dari sikap frustrasi anak-anak Bandung yang memang sulit untuk
meruntuhkan tingkat disiplin yang tinggi dari anak-anak Persela Lamongan. Kembali ke dalam Persela Lamongan. Masih ada Maman Abdurrahman, Satoshi Otomo. Maman Abdurrahman kembali. Gangga Mudana untuk membela Persija Jakarta juga Persikapas Pasuruan. Christian Rene Martinez. Jadwal padat memang menjadi musuh tentunya bagi para pemain, terutama dalam hal kebugaran. Ya. Dimana mereka harus bisa menjaga kondisi dan stamina dengan baik. Dan perlu kiranya rotasi strategi pemain Yap. dilakukan oleh para pelatih. Terutama memang untuk anak-anak Persib Bandung, saya pikir tanpa harus bermaksud menggurui seorang Jaya, Ya. rotasi memang harus segera dilakukan. Bagus kita lihat pergerakan individu Haryono. Christian Gonzalez kali ini. Pada Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani. Mulai jalan kita lihat bola-bola yang dilakukan oleh para pemain. Dan kali ini adalah Christian Gonzalez. Sebuah peluang yang sangat baik bagi Christian Gonzalez. Tendangannya masih berada di atas gawang Hairul Huda. Ya, saya harus katakan sejauh ini sejak kick off babak pertama tadi sampai menit ke-51. Ini adalah satu skema serangan yang sangat-sangat menarik. Dan ini adalah ciri khas Persib Bandung. Mereka memainkan bola sentuhan 1-2 dari kaki ke kaki dengan mengedepankan kolektivitas di situ. Dan kita melihat apapun yang terjadi ketika finishing touch dari Eloko Gonzalez tidak begitu bagus. Ketika bolanya menaik di atas mistar. Tapi ciri seperti ini memang dibutuhkan oleh anak-anak Bandung. Ya. Lebih tenang, lebih menghargai kolektivitas bermain di sini. Ya, bisa jadi ini merupakan anti strategi daripada pertahanan yang cukup ketat dari kubu Persela Lamongan. Upaya membongkar pertahanan 4 sejajar yang cukup baik dalam hal kolektivitasnya. Reaksi dari Jaya Hartono. Cukup keras memang. Erlangga tadi diambil. Martin Zada. Direbut bola oleh Haryono. Eka Ramdhani kali ini. Kembali Gilang Angga Kusuma. Ya, mencoba bersabar, memindahkan bola dari kaki ke kaki dengan melakukan kombinasi permainan bola-bola pendek dengan bola-bola panjang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Efek Januar tadi dan dilatih Jimmy Suparno bagi Persela Lamongan melakukan sebuah serangan balik Franco Hita. Masih Franco Hita kita lihat sendiri dia berikan bola maksudnya kepada Jimmy Suparno. Ya, lagi-lagi persoalan supporting kita lihat. Cukup mudah buat Hita tadi kehilangan bola. Ya. Terlalu turun memang Lamongan pada babak kedua ini. Nova Arianto. Kondisi yang sangat-sangat berbahaya tentunya bagi Persela Lamongan apabila membiarkan Persib Bandung mengembangkan permainannya. Karena kita tahu mereka juga memiliki materi pemain dengan individu yang sangat baik. Taufik Kasrun. Samsul Arif kita lihat hampir Ya, terjadi sebuah gap antara lapangan pertahanan dan juga penyerangan dari Persela Lamongan. Ya. Tidak adanya sektor lapangan tengah yang menjadi penghubung dari dua bagian tersebut. ya, ada yang putus. Dan ini juga dimungkinkan karena kita melihat anak-anak Bandung jauh lebih terbuka bermain, lebih agresif, lebih menekan. Hal yang sebetulnya seharusnya mereka sudah terapkan sejak kick off babak pertama tadi. Jimmy Suparno. Oh. Pelanggaran terhadap Samsul Arif.
Iya. Sedikit memang kita lihat tadi ada dorongan. Walaupun samar-samar apakah gerakan bahu atau gerakan tangan dari Christian Rene Martinez yang menerpa wajah dari Syamsul Arif. Kalau kemudian wasit Nanyabudin memberikan sesuatu untuk ya ada sedikit hadangan lewat gerakan tangan dari Rene Martinez. Posisinya membelakangi dari wasit Nanyabudin Aspiran. Dan wajar ketika wasit Najamuddin menanyakan kepada AW2 uji abadi sebagai syarat untuk memperjelas sebuah hukuman yang akan diberikan. Ya, hanya sebuah free kick, servis. Martin Zada sudah lakukan, masih ada Christian Gonzalez tadi yang mengamankan daerah pertahanan, dan kali ini adalah sebuah serangan Eka Ramdhani bagi Persib Bandung. Langsung saja tanpa kompromi kita lihat bagaimana Gangga Mudana memutus serangan balik yang dilakukan oleh Persib Bandung. Ya, Amsar Reza masuk menggantikan Martin Zada. Iya. Apakah ini merupakan jawaban karena terputusnya lini kedua mereka di babak kedua ini? Ya, kita lihat memegangi perutnya Martin Zada. Tidak begitu prima memang, kita lihat bagaimana kondisi Leonardo Martin Dinelli alias Zada. Dan kehadiran seorang Amsar Reza boleh jadi bisa lebih memberikan harapan untuk lebih bisa bertarung untuk berebut tempat di wilayah Magic Square, lini kedua. Dari 7 kali pertemuan dari kedua tim sejak tahun 2003, telah tercipta 21 gol, di mana 10 gol dicetak oleh Persela Lamongan dan 11 gol oleh Persib Bandung. Hilton Moreira dan juga Nova Arianto adalah dua pemain yang menjadi pemain aktif yang masih bermain tentunya bagi Persib Bandung, yang mencetak gol ke gawang Persela Lamongan. Cukup berani bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Ya, sangat berani malah Bung Yayan. Gilang Angga Kusuma. Lempar ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Haryono menuju Atep. Masih ada Taufik Asrun tadi. Christian Rene Martinez juga membantu pertahanan atau juga penyerangan. Dan tadi kita lihat bagaimana pergerakan kali ini melalui Nova Arianto, Gilang Angga Kusuma, Erlangga Sucipto yang dituju. Ya, Handball. jelas. Franco Hita. Amsar Reza terlalu deras. Marcus Horizon keluar. Percaya diri kita lihat Markus. Masih Amsar Reza. Leset tampaknya Amsar Reza. Dan Haryono kali ini. Satoshi Otomo. Atep. Erlangga Sucipto. Ada FX Januar. Masih Erlangga Sucipto. Kehilangan keseimbangan. Tadi Erlangga Sucipto yang memberikan sebuah assist ketika mereka bermain imbang 2-2 menghadapi Persija Jakarta. Ketika itu umpan diberikan kepada Christian Gonzalez. Yap. Dan suka atau tidak, Erlangga memang menjadi satu tulang punggung buat Jayartono ketika dia harus kehilangan dua nama sekaligus yang sangat sentral perannya di lini depan. Ya, sama tadi 1-2 yang dilakukan oleh Franco Hita dan Syamsul Arif.
tapi telah berada dalam posisi offside. AW2 telah mengangkat bendera. Haryono kali ini Persib Bandung kembali kepada Erlangga atau Satoshi Otomo. Ada FX Januar kembali. Haryono, Christian Rene Martinez, Vincent Gonzalez tadi yang dituju. Amsar Reza berduelnya dengan Haryono. Fabiano Rosa Beltram, Christian Rene Martinez, Khairul Huda mengamankan bola. Dan kita melihat 60 menit belum juga ada satu respon dari Jaya. Wow. Kembali Samsul Arif. Oh, Masuk TD kepada Amsar Reza. Serangan balik kali ini Haryono. Muhammad Suharto mengamankan bola bagi Khairul Huda. upaya Persela Lamongan untuk keluar dari tekanan. Oh, Pelanggaran terhadap Amsar Reza. Ya, inilah merupakan pertengahan babak kedua. Dan kita lihat kali ini Persela Lamongan berusaha untuk keluar dari tekanan anak-anak Persib Bandung. Jimmy Suparno, Gangga Mudana. Masih Gangga Mudana cukup kosong Gangga. oh, Tidak percaya diri untuk melakukan sebuah tendangan langsung Gangga Mudana tadi. Kembali penyelamatan Fabiano Rosa Beltram. Ya, lagi-lagi tanpa kompromi kita lihat. Dan memang itu satu cara penting untuk menjatuhkan Erlangga yang dikenal memiliki kecepatan. betul. Ya, sebuah peluang kali ini. Oh, Satoshi Otomo tadi. Kembali Satoshi Otomo. bagaimana kedua pemain, kedua kesebelasan berjibaku. Ya. Dan jibaku yang sejauh ini masih tetap terjaga Betul. tingkat sportivitasnya. Kita melihat Bung Yayan, anak-anak Persib tampil tidak begitu enjoy ya. Ya, Seperti ada beban, seperti bertarung di bawah tekanan. Karena kita tahu memang hanya kemenangan yang bisa mengamankan peluang mereka untuk berada di jalur juara. betul. Dan itu tidak gampang. Apalagi mereka bermain di kandang Persela Lamongan yang juga membutuhkan kemenangan. Ya, Gilang Angga Kusuma kali ini. Umpan dalam kotak penalti. Gilang Angga Kusuma mengurung kali ini para pemain Persib Bandung. Dan memang para pemain Persela Lamongan lebih terfokus untuk
menjaga pertahanan. Satoshi Otomo umpan ke dalam kotak penalti. Sambil menjatuhkan diri, kita lihat sebuah penyelamatan tadi yang dilakukan oleh FX Januar. Iya. Dalam situasi ini selain soal kesabaran, tentu faktor laki, keberuntungan juga. Wow. Kita melihat Cucu sudah mengantongi kertas untuk Pergantian. pergantian. Siapakah yang akan digantikan? Ini menarik. Pergantian pemain dari Persib Bandung. Keluar nomor 25 Oh. Maman Abdurrahman. Gantikan Ciku dan Ini merupakan sebuah pergantian yang sedikit berbeda selama hampir 26 kali pertandingan dari Persib Bandung. Ya. Di mana seorang Maman Abdurrahman digantikan oleh seorang gelandang Cucu Hidayat dan hanya memakai 2 pemain bertahan. Ya, satu perubahan yang sangat frontal saya pikir dari seorang Jaya Hartono. Ya. Dan ini kali kedua Maman ditarik keluar. Ketika pertama kali Maman ditarik keluar pada saat mereka menjadi tuan rumah untuk Bontang FC dalam status tertinggal, untuk kemudian mereka balik unggul. Dan apakah kali ini cerita yang sama bisa kembali terulang? Kita Ya. melihat perubahan komposisi bermain dan perubahan skema tentu saja. Ya, dan inilah yang saya katakan tadi anti strategi, karena jika bermain tetap dengan 3 center back dan 5 gelandang, maka 2 pemain sayapnya selalu akan berhadapan dengan 2 pemain lawan, dan ini yang coba dirubah oleh Jaya Hartono sehingga memberikan support terhadap kedua sayapnya dengan bermain dengan 4 pertahanan sejajar, sehingga Atep maupun Satoshi Otomo bisa lebih optimal membantu serangan dari kedua sektor sayap. Ya, satu analisa yang cermat rekan saya Bung Yayan dengan menarik keluar Maman. Ada perubahan skema di skuad Persib Bandung. Kita menantikan apakah gaya bermain mereka akan jauh lebih agresif. Wow, Kembali penyelamatan. Terus Harrison. matang kita lihat bagaimana peluang Franco Hita. Ya, Kita melihat ujung sepatunya sobek tadi. ataukah sedikit mengalami gangguan di otot betis atau pergelangan ankle-nya. Oh, Cucu Hidayat yang baru masuk. ya, anti strategi yang dilakukan Jaya Hartono ini belum serta-merta akan memberikan perubahan, karena kita tahu Persib sejauh perjalanannya di musim ini belum pernah melakukan sistem pertahanan sejajar Ya. dengan 4 pertahanan sejajar. Artinya perlu perhatian dan konsentrasi khusus ketika mereka menghadapi gempuran daripada Persela Lamongan. Dan satu respon menarik kita lihat bagaimana Joko Susilo menyiapkan KDY, Ya. Kurniawan Dwi Yulianto. Ya, yang merupakan juga pemain depan yang mempunyai kecepatan. Ya, satu kontra strategi dengan memainkan 3 tombak sekaligus. Betul. Dan boleh jadi center back dari anak-anak Bandung juga akan terpecah konsentrasinya. Pasti. Iya, bermain dengan
4 pemain sejajar sedikit membantu meringankan beban para pemain gelandang mereka di tengah. Kita tahu bahwasanya Haryono dan Eka Ramdhani tidak lagi harus keluar membantu serangan ke sektor sayap. Dan Christian Gonzalez kita lihat masih ada pengamanan dari Komat Soeharto. Kita akan lihat Kurniawan Dwi Julianto dimainkan di sisa waktu ini. Akankah dia menggantikan Franco Hita dan diharapkan mampu memberikan sebuah kejutan baru di babak kedua ini. Keluar nomor punggung 90 Franco Hita. Ya. Gantikan nomor punggung 10 Kurniawan Dwi Julianto. 2 gol telah dicetak oleh Kurniawan Dwi Julianto dan juga 2 gol telah dicetak oleh Franco Hita bagi Persela Lamongan. Dan kita akan lihat akankah Kurniawan Dwi Julianto akan menambah pundi-pundi golnya. ya, ternyata tidak memasukkan atau mencoba memainkan 3 ujung tombak Ya. sekaligus. Namun hanya memberikan darah segar bagi penyerangan yang mana diharapkan pengalaman dan jam terbang yang dimiliki oleh KDY bisa mempersulit minimal pertahanan Persib Bandung. Tommy Rifka Satu cara kita melihat anak-anak Lamongan mencoba memancing respon negatif dari pemain-pemain Badung. Satu kesempatan lewat set piece dengan sudut yang cukup sempit kita lihat. Hidayat. Tommy Rifka kali ini melakukan sebuah tendangan penjuru. Dan Jimmy Suparno juga pernah menjadi anak asuh Jaya Hartono di Delta Sidoarjo. Atep. Satoshi Otomo. Christian Gonzalez kali ini. Kembali Cucu Hidayat. Erlangga Sucipto. Kembali Eka Ramdhani. Ketar kita lihat dan lagi-lagi disiplin. Koman Soeharto dan kawan-kawan di lini belakang menghentikan pergerakan Loko, Erlangga, Satoshi. Berat memang PR buat skuad Jaya Hartono. Tapi 15 menit di depan mata, segala kemungkinan bisa terjadi. Oh.
menarik memang mencermati penampilan Komad yang nyaris tanpa celah sepanjang permainan. Kita melihat anak-anak Persib seperti berhadapan dengan tembok yang sangat tebal. Ya. Perlu kesabaran dan kreasi serangan Ya, tentunya. ya itu dia. Saya pikir sabar saja tidak cukup. Ya, juga perlu ada kreativitas di situ. Sekaligus juga mengeliminir sikap-sikap frustrasi. Masih memutar otak untuk mencari sebuah strategi bagi Persib Bandung untuk bisa menyamakan kedudukan di babak kedua ini. Kita lihat melalui bola mati kali ini. Peluang dari Persib Bandung. Sebuah peluit telah dibunyikan. Ada sebuah pelanggaran yang terjadi. Musim kedua bagi Jaya Hartono di Persib Bandung. Dan boleh dibilang musim yang juga tidak kalah beratnya dibandingkan musim lalu. Ya, tidak gampang memang bagi Jaya. 2 musim melalui melatih sebuah tim kebanggaan masyarakat Bandung. Pengamanan dari FX Januar kita lihat mengamankan seorang Christian Gonzalez. Setelah dia sebuah trik dalam sepak bola. Dan Robi Darwis, asisten pelatih dari Persib Bandung pun juga tidak kalah tegangnya dengan pelatih kepala Jaya Hartono. Sama-sama berkepala pelontos. Iya. Dua pemain berbeda generasi. Markus dan Kurus. Kita melihat Bung Yayan dan juga Bung Rendra, tanpa Hilton memang ada sedikit yang hilang dari skuad Persib. Kita tahu Hilton Moreira yang mengalami cedera dan sekarang sedang berobat di Brazil. Adalah satu roh penting buat skuad Persib. Betul. Dan kondisi ini juga diperparah dengan ketika mereka juga kehilangan seorang Budi Sudarsono. Ya, 10 menit ke depan menjadi panggung buat Tomo, pemain asal Jepang yang baru bergabung dengan Persela Lamongan di putaran kedua Jarum Indonesia Super League musim 2009-2010 ini. Tomo Aki Komarida dengan nomor punggung double digit ganda 88. Marcus Horizon
Masih mencoba terus, kita lihat bagaimana para pemain dari Persib Bandung membongkar pertahanan dari Persela Lamongan untuk menjaga kemenangannya. Inilah dia menjadi tugas di dalam 10 menit terakhir bagi para pemain dari Persib Bandung. Memainkan variasi serangan, mencoba mencari celah dari pertahanan Persela Lamongan yang cukup solid, yang digalang oleh Fabiano Rosa Beltram, Komat Soeharto, dan juga FX Januar. Cukup kewalahan Gilang Angga dalam upaya menghentikan laju pergerakan dari Jimmy Suparno. Ya, cerdas kita lihat bagaimana Nova tidak memberikan space untuk pergerakan pemain Lamongan tadi. Ya, peluang saya pikir. Ya, Cucu Hidayat. Kembali penyelamatan dari FX Januar. Triangle teamwork. Oh, wow. Sesuatu terjadi, saya pikir ada sedikit benturan untuk dada Khairul Huda ketika dia mencoba menyelamatkan tendangan yang dilepaskan Cucu Hidayat tadi. Setidaknya ada beberapa peluang yang bisa diciptakan oleh kubu Persib Bandung setelah Jaya Hartono merubah strategi permainannya. Kembali Amsar Reza kali ini berikan bola ke dalam kotak penalti. Kurniawan Dwi Julianto yang dituju. Ada Atep. Kita lihat masih Atep yang membawa bola kali ini. Langsung berikan bola menuju Erlangga Sucipto dan juga Christian Gonzalez. Ada Gangga Mudana, FX Januar. Gangga Mudana kembali. Atep. Wah, hampir salah umpan Atep tadi. Masih bisa diamankan oleh Nova Arianto. Pergantian pemain keluar nomor 29 Erlangga, masuk nomor 16 Munadi Persib Bandung. Ya, satu tombak muda Persib, Munadi, yang dipromosikan dari Persib U21 masuk. Dan ini juga panggung buat Munadi. Bagaimana minimnya jam terbang dia bisa memberikan satu hasil yang positif buat skuadnya Persib Bandung. Ya. Hal ini bisa saja terjadi di semua tim di Indonesia Super League karena padatnya jadwal dan banyaknya cedera bahkan akumulasi para pemain terutama lini depan Persib Bandung. Atep kembali kali ini. 5 menit terakhir tentunya bagi Persib Bandung untuk bisa membongkar pertahanan. Gangga Mudana, Kurniawan Dwi Julianto. Kembali kali ini pergerakan dilakukan oleh Tomo Komarida. Jing Suparno langsung berikan bola. Lebih dekat kepada penjaga gawang Marcus Harrison. Pertemuan ke-8 dari kedua tim dalam sejarah
Liga Indonesia dan kedua tim juga pernah bertemu dalam playoff di tahun 2003. Itulah dia merupakan awal dari Persela Lamongan tampil di kasta teratas Liga Indonesia. Kurniawan Dwi Julianto masuk kepada Amsar Reza. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persela Lamongan. Kita melihat Rene seperti kehilangan touch ketika dia sendirian di belakang. Ya, wajar jika Rene kehilangan touch karena dalam beberapa pertandingan terakhir jarang dimainkan. Iya. Kembali Tomoaki. Serangan kali melalui Cucu Hidayat Persib Bandung. Langsung berikan bola menuju kepada Christian Gonzalez. Komat Soeharto. Ya, sayup-sayup kita mendengar bagaimana Jaya sedikit geram sambil berujar main terus. Kita melihat reaksi wasit dari Najamuddin Aspiran tidak begitu cepat merespon apa yang terjadi di lapangan. Tomo Komarida. Jimmy Suparno. Tommy Rifka kali ini. Amsar Reza yang dituju. Masih ada Atep yang layaknya bermain sebagai seorang bek kiri. Cucu Hidayat. Wow, sebuah aksi dari Tomo Komarida. Diki Rasat sepertinya tidak tampil dalam partai nostalgianya ini. Gilang Angga Kusuma. Jimmy Suparno. Amsar Reza kali ini serangan dari Persela Lamongan. Tommy Rifka. Gangga Mudana. Munadi kita lihat. Persib Bandung adalah salah satu tim yang berlaga di Jarum Indonesia Super League yang juga memiliki materi pemain asli daerah yang cukup banyak. Selain juga tentunya adalah Persipura Jayapura dan Persiwa Wamena. Atep. Menarik ketika Atep lebih bermain di bawah ketimbang Cucu Hidayat. Ini menandakan bahwa Atep sudah sedikit lelah mungkin dalam upaya menggempur pertahanan lawan. Ya, Jimmy Suparno tampak kram. Mobilitas yang cukup tinggi dilakukan oleh Jimmy Suparno pasti membuat pemain ini mengalami kelelahan dan terlihat sedikit kram. Tugas berat tentunya bagi Wijaya Hartono. Karena di pertandingan berikutnya pun mereka harus berhadapan dengan Persija Jepara dalam partai tandang berikutnya. Dalam kondisi mengamankan jalur juara di Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan bagi Persela Lamongan, apabila mereka berhasil mempertahankan keunggulannya dan memenangkan pertandingan ini, menjadi sebuah modal berharga sebelum menjamu Sriwijaya FC pada tanggal 10 April 2010. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Persib Bandung dalam laga ini. Kita melihat durasi
tambahan 2 menit. Begitu pendek buat mereka sepertinya. Karena kita tahu bahwa pada saat gawang Marcus Horizon dibobol pada menit ke-41 lewat pergerakan solo dari Fabiano Beltran. Setelah itu mereka sulit sekali untuk bisa mendapatkan peluang-peluang mata. Selain berhadapan dengan disiplin yang tinggi dari lini belakang Persela Lamongan, mereka juga melihat bagaimana tekanan anak Persib tidak begitu prima. Masih ada kesempatan tentunya bagi Persib Bandung di waktu tambahan ini. Persela Lamongan memiliki kemenangan terbesar dalam Jarum Indonesia Super League musim ini, yaitu 7-2 ketika mereka menghancurkan Persiwa Wamena. Dan Persib Bandung memiliki kemenangan besar adalah 6-1 ketika mereka mengalahkan Persik Kediri. Kurniawan. Wow, masih kepada Amsar Reza tadi. Dan sebuah percobaan yang dilakukan tadi oleh Tomo Komarida. Bagus kita lihat Tomo, tapi juga bagus penyelamatan dari Marcus Horizon. Ya, hasil 1-0 adalah skor pertandingan antara